Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru, dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bagian-bagian mata dan fungsinya. Organ apa sajakah yang terdapat pada mata, serta apa pula fungsi dari masing-masing organ tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, pada malam hari, kita selalu memerlukan cahaya agar dapat melihat. Tanpa cahaya, kita tidak dapat melihat. Itulah sebabnya, kalian memerlukan lampu jika belajar pada malam hari. Dalam hal ini, cahaya digunakan untuk penerangan. Pada siang hari, bumi mendapat cahaya matahari. Dengan adanya cahaya matahari, kita dapat menikmati keindahan alam semesta ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Melihat dengan menggunakan mata. Mata menerima rangsang cahaya sehingga kalian dapat melihat. Itulah sebabnya, mata disebut indera penglihat. Dengan mata, kita dapat melihat benda di sekeliling. Seseorang yang mengalami kebutaan lahir atau karena suatu penyakit tidak dapat melihat, karena tidak ada cahaya yang dapat diterima mata. Mata terdiri atas beberapa bagian. Tiap bagian mata memiliki fungsi tertentu. Mata sebagian yang berfungsi langsung dalam proses penglihatan dan bagian yang berfungsi sebagai pelindung. Yang pertama adalah bagian-bagian mata yang berfungsi sebagai pelindung. Mata kita dilindungi oleh tulang orbita, yaitu bagian berongga pada tengkorak tempat mata berada. Kalau kita menangis atau tertawa, mata kita berair. Air mata itu keluar dari kelenjar yang ada di mata. Kelenjar air mata menyebabkan mata kita selalu basah sehingga tidak sakit saat berkedip dan kotoran yang masuk dapat dikeluarkan. Di atas mata, ada alis yang melindungi mata dari hujan atau tetesan keringat. Jika tidak ada alis, air hujan atau tetesan keringat langsung masuk mata. Akibatnya, mata menjadi perih. Mata mempunyai kelopak yang dapat membuka dan menutupi bola mata. Dengan cara berkedip, kelopak menyebarkan air mata ke seluruh permukaan mata bagian depan. Selain itu, kelopak mata dapat menutup secara refleks jika ada benda asing yang mengenai mata. Coba bayangkan jika seseorang tidak mempunyai kelopak mata, maka orang itu akan tidur dalam keadaan terbelalak. Selain itu di kelopak mata terdapat bulu mata yang berfungsi melindungi mata dari cahaya yang sangat terang serta debu dan kotoran yang akan masuk ke mata. Di sepanjang kelopak mata terdapat bulu-bulu mata yang membuat mata menjadi indah. Bulu mata berguna untuk melindungi mata dari cahaya yang sangat terang serta debu dan kotoran yang akan masuk ke mata. Kemudian bagian-bagian mata yang berfungsi dalam proses penglihatan. Bola mata. Bola mata terdiri atas 3 bagian. Bola mata terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Lapisan luar berupa selaput bening yang berfungsi sebagai pelindung mata. Selaput itu dinamakan kornea. Selain itu, kornea juga berfungsi meneruskan cahaya yang masuk ke mata dan memfokuskan cahaya yang masuk ke pupil. Lapisan selanjutnya disebut selaput pelangi atau iris. Selaput ini berfungsi mengatur banyak cahaya yang masuk ke mata. Selaput pelangi mempunyai warna bermacam-macam, di antaranya hitam, biru, dan coklat. Di tengah selaput pelangi, terdapat bundaran berwarna hitam yang disebut anak mata atau pupil. Pupil berfungsi mengatur banyak cahaya yang masuk ke mata. Pupil dapat membesar atau mengecil sesuai dengan cahaya yang masuk ke mata. Jika jumlah cahaya yang masuk ke mata banyak atau keadaan terang, pupil akan menyempit. Sebaliknya, pupil akan membesar saat berada di tempat yang gelap. Adapun bagian mata yang putih disebut sklera. Lensa mata dapat memipih jika kita melihat benda jauh dan dapat mencembung jika kita melihat benda dekat. Otot yang berfungsi untuk mengubah bentuk lensa mata disebut otot siliaris. Lapisan terdalam adalah selaput jala atau retina yang banyak terdapat serabut saraf penglihat. Selaput ini sangat peka terhadap rangsang cahaya. Setelah menerima rangsang berupa cahaya, retina meneruskan rangsang tersebut ke saraf mata. Pada selaput jala, terdapat bagian yang berfungsi sebagai penangkap bayangan benda. Bagian ini disebut bintik kuning. Syaraf mata meneruskan bayangan yang ditangkap retina ke bagian khusus di otak. Kemudian, otak menerjemahkan bayangan tersebut menjadi gambar yang kita lihat. Bagaimanakah proses terjadinya melihat? Perhatikan gambar berikut. Berikut ini proses melihat berdasarkan gambar di atas. 1. Cahaya pantul dari benda menuju ke mata kita. 2. Cahaya masuk ke dalam kornea dan masuk ke dalam mata melalui pupil.
3. Cahaya dari pupil diarahkan oleh lensa sehingga bayangan benda jatuh di retina. Bentuk bayangan benda yang ditangkap retina terbalik. 4. Ujung-ujung saraf penerima rangsang di retina akan meneruskan rangsang tersebut ke otak. Kemudian, otak merespons dan menerjemahkan bayangan tersebut. 5. Oleh otak, bayangan tersebut dibalik kembali sehingga kita bisa melihat benda. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian, serta dapat meningkatkan pemahaman kalian terhadap berbagai ilmu pengetahuan untuk meningkatkan prestasi belajar kalian semua. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.